starting to collect dust. Dust collection has been completed. Charging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini saya akan unboxing sebuah robot vakum, yaitu merek Avaro X1 ya. Ini dia penampakan kotaknya seperti ini. Maaf ya kalau kurang jelas. Ini kita dapat sebuah remote ya. Jadi dia bisa dikendalikan dari remote, sama seperti robot yang sebelum saya beli. Bisa kendalikan dari remote, bisa kendalikan dari robotnya langsung, atau pakai aplikasi di HP. Nah, dia mendapatkan station seperti ini. Jadi ini adalah, jadi dia robotnya habis keliling, nanti dia akan membersihkan sendiri isi dari kotoran yang ada di vakumnya gitu. Jadi dia ada station sendiri. Nah, station ini bisa sampai berapa liter ya? Pokoknya bisa lebih dari 1 bulan katanya. Baru kita tinggal ngosongin stationnya gitu. Nah, ini stationnya, kita lihat. Di stationnya ini kita mendapatkan sebuah sikat itu untuk menyikat robotnya. Kemudian ini ada cutter untuk motong, kadang-kadang ada rambut ya, sering lengket di itu. Nah, ini dia punya kantong dari untuk kotorannya, kantong debu, sama seperti vacuum cleaner. Jadi kantong debunya ini cukup besar. Oke. Nah, ini robotnya, nanti kita bahas mengenai robotnya, apa aja yang ada di sensor-sensor, apa aja yang ada di robot ini. Nah, robotnya ini sudah bisa untuk mapping ya. Jadi di atas ini ada semacam laser, dia bisa mapping. Kemudian kita mendapatkan pel. Nah, robot ini dia selain bisa nyapu, dia juga bisa ngepel bareng gitu. Jadi bisa vakum dan pel bareng gitu. Jadi kalau robot saya sebelumnya harus gantian vakum dan pel, ini bisa vakum dan pel bareng. Kita mendapatkan bonus kantong sampahnya. Untuk di sini 2 lagi. Kantong sampah ini sebenarnya bisa diisi ulang ya. Jadi bukan berarti sekali pakai. Dan ini kita dapat juga 2 bonus tambahannya. Ini harus disimpan. Kita juga mendapatkan sikatnya 1. Kemudian kain pelnya sendiri, kita mendapatkan kain pelnya, kain pel yang sekali pakai. Jadi ini kain pel sekali pakai ya. Kemudian kalau yang di sini ini kain pel yang bisa dicuci ulang. Oke, itu unboxingnya. Sekarang kita nanti akan cek sensor-sensor yang ada pada robot ini. Oke, saya ulang lagi. Avaro ini adalah brand Advance, brandnya Advance. Makanya saya beli ini, salah satunya tertarik karena dia brand Advance, yang mana service centernya ada di mana saja, udah banyak. Jadi kalau rusak gampang kita klaimnya. Dan oh ya, garansinya juga 2 tahun gitu. Jadi kalau rusak kita gampang klaimnya, dan kalaupun rusak setelah habis garansi, kita repairnya gampang. Sekarang kita ukur dulu diameternya. 35 cm diameternya. Untuk tingginya sekitar, kita ukur tingginya 9 cm, sekitar 10 cm sampai dengan sini. Jadi untuk lubang lemari, lubang-lubang atau celah-celah yang 10 cm masih bisa dimasukin. Ini adalah tombol home untuk dia balik ke rumah. Ini tombol on off-nya, atau untuk merintahin dia untuk mulai ngepel juga bisa dari sini. Bisa juga dari remote yang tadi, juga bisa dari aplikasi. Aplikasinya menggunakan aplikasi Avaro, atau bisa Tuya atau Smart Life ya, sama seperti smart home lainnya gitu. Kemudian di sini belakang bawahnya ini ada sikat untuk ke vacuum cleanernya. Ini dibukanya seperti ini. Nah, ini bisa dibersihkan sikatnya, ini tinggal cabut aja seperti ini. Oke, jadi itu. Kemudian dia ada UV, sinar UV. Jadi salah satu kelebihannya dia memiliki sinar UV, jadi dia bisa membunuh kuman juga dengan UV-nya. Kemudian dia bisa pel dan sapu vakum sekaligus. Jadi oke, saya coba dulu buka. Nah, di sini vakumnya akan masuk ke sini seperti biasa. Nah, kemudian untuk filenya ini bisa kita isi lubangnya dengan air sini. Nah, airnya ini
sebenarnya bisa dikasih juga obat pel juga seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bisa pel dan vakum berbarengan. Nah, kalau kita mau ngepel dan vakum membarengan, kita pasang juga si alat ininya juga, kain pelnya juga. Kemudian ini ada rodanya ini cukup tinggi, jadi sehingga dia bisa naik ketinggian 1 atau 2 cm, masih bisa dinaiki, misalnya karpet 1, 2, 3 cm. Kemudian nah sapunya ini hanya satu dia. Kalau yang biasanya kan saya ada 2, ini hanya satu. Ini salah satu saya anggap kekurangannya ya. Sayang banget sapunya hanya satu. Kemudian dia kapasitas baterainya ini 5200 mAh, jadi cukup besar baterainya. Kemudian kekuatan vakumnya sampai 2700 PA, jadi strong power. Kemudian bisa auto schedule, kapan kita atur mau nyapunya seperti biasa ya, rata-rata seperti itu. Kemudian dia ini punya sensor buat mapping ya, jadi dia bisa untuk mapping. Jadi kalau kita lihat ada sensor di sini, ini sensor ini untuk mapping, dia pakai laser. Kemudian dia ada sensor tabrak di sini. Kemudian ada sensor jatuh, jadi dia walaupun ditaruh di atas tempat yang tinggi dia tidak akan jatuh. Ya, ini rata-rata semua robot vakum seperti ini ya. Oke, mending kita langsung coba aja. Oh ya, keunggulannya seperti saya bilang, dia bisa ngosongin sendiri. Jadi dia di sini. Nah, ini tempat untuk chargernya. Nanti dia akan nempel docking dan dia akan ngosonginya dari sini. Akan dihisap sama yang stationnya tadi gitu. Oke, mending kita langsung coba aja vacuum cleaner robot vacuum Avaro X1 ini. Oke, ini adalah robot vacuum saya yang lama, sekarang masih dipakai walaupun satu motornya saya nonaktifkan karena rusak. Nah, ini penggantinya yang Avaro X1 ya. Jadi kalau kita lihat dimensinya, Avaro sedikit lebih besar ya dibanding Bardi, dan lebih tinggi ya. Avaro ini lebih tinggi. Jadi sebenarnya kemampuan masuk celahnya Bardi ini lebih bagus dibanding Avaro ini, karena Bardi ini lebih ceper ya, mungkin sekitar 9 cm, selisih 2 cm, 1 cm. Oke, nah tapi si Bardi ini dia nggak ada station yang buat ngosongin kotorannya, jadi dia mungkin seminggu harus kita kosongin penampungan dia yang kecil yang ada di sana. Kalau si Avaro ini dia ada station sendiri, jadi dia nggak harus kita sering mengosongi si penampungan yang di sini gitu. Oke, sekarang kita pasang aja langsung. Oke, robot ini mempunyai kemampuan mapping ya, karena dia menggunakan sinar laser. Ini lagi proses mapping. Selain dia punya kemampuan mapping, jadi dia awalnya dia akan scan pinggiran dulu ya. Kemudian ini dia lagi proses mapping. Selain mapping, dia nanti juga setelah di mapping kita bisa membuat tembok virtual ya, sehingga ada tempat-tempat tertentu yang kita tidak ingin dimasukin oleh robot ini, maka bisa kita set. Kemudian di aplikasi ini juga kita bisa atur kekuatan suctionnya, kekuatan hisapnya ada di sini. Kemudian kita bisa atur timernya, schedule. Misalnya seperti ini, kita mau set, ini saya set setiap jam 3 pagi dia akan membersihkan. Kemudian kalau kita pengen tahu nyari posisi robot di mana, kita bisa find robot gitu, dia akan tahu posisinya. Kemudian ada custom mode kalau kita mau custom. Kemudian ini untuk dust collectingnya, kita bisa klik, mau kita pilih apa setiap satu kali dia membersihkan dia akan mengisap debu, atau 2 kali atau 3 kali seperti itu. Jadi banyak sekali keunggulan dari aplikasi ini kalau kita pakai aplikasi. Kemudian ada consumable and maintenance sini juga, jadi kita bisa lihat kualitasnya, kemudian filternya berapa persen seperti itu. Nah, kalau ini kan masih 100% semua karena masih baru seperti itu. Jadi ini bisa kita browsing sendiri ya untuk menunya ini. Jadi dia ini, kalau saya ini sekarang udah lagi proses mapping seperti itu. Nah, salah satu kekurangan Avaro ini dia tidak bisa masuk ke celah lemari saya ini ya. Kalau produk sebelumnya bisa, karena lebih tipis. Avaro ini karena lebih tebal, dia tidak bisa masuk ke celah lemari saya ini gitu. Oke kawan-kawan, sampailah kita ke kesimpulan menurut saya selama menggunakan robot vakum ini. Pertama yaitu keunggulannya ya,
robot vakum ini memiliki baterai yang cukup besar, 5200 mAh, yang menurut saya cukup awet. Dipakai selama 42 menit, dia hanya berkurang, baterainya hanya kurang lebih 50%. Tetapi saya tadi menggunakan mode suctionnya maksimal ya. Jadi dengan mode suction maksimal itu memang lebih agak boros baterai, tetapi ini dengan baterai yang 5200 mAh dia hanya berkurang 50%. Jadi menurut saya cukup awet baterainya. Kemudian daya hisapnya bisa 2700 PA. Kalau di speknya itu katanya sampai 3000-an PA ya, tapi tadi saya lihat di spek di kotanya 2700 PA, which is itu yang menurut saya termasuk besar ya, karena vakum saya sebelumnya kalau nggak salah hanya 2200 atau 2100 PA. Kemudian dia sudah punya banyak sekali fitur ya, sudah punya laser di sini di bagian atas ini, dia bisa men-scan area sehingga dia bisa di mapping areanya, dan dia lebih mudah untuk balik ke dockingnya karena dia punya mappingnya. Kemudian dia juga bisa kita kasih di mappingnya itu virtual wall, sehingga ada area yang tidak boleh dia masukin bisa kita kasih virtual wall. Kemudian dia punya fitur-fitur standar pada robot vacuum cleaner kebanyakan ya, yaitu anti tabrak, anti jatuh, dan lain sebagainya. Kemudian fitur yang paling saya suka, dia juga bisa ngepel sekaligus vakum gitu. Jadi pada robot sebelumnya itu hanya ngepel saja, vakum saja. Kalau ini bisa ngepel langsung vakum. Dan yang paling saya suka, dia langsung mendapatkan charging dock yang ada station yang untuk mengosongi kotoran yang tersimpan di sini, sehingga kita tidak perlu bersihin ini terus menerus. Kalau yang sebelumnya mungkin 2 hari 3 hari saya harus bersihin yang di sini. Nah kalau ini karena dia udah bisa nyetor debunya ke sini, sehingga kita cukup bersihin ini yang bisa sampai 40 hari, 30 sampai 40 hari baru kita bersihkan. Seperti itu. Nah, dengan semua fitur keunggulan seperti itu, harganya cukup murah menurut saya, yaitu hanya 4.900-an ya, sekitar katakanlah 5 juta ya, 4.950.000 kalau nggak salah. Itu sudah mendapatkan paket lengkap ini. Sementara untuk brand-brand lain yang mendapatkan fitur yang sama seperti ini, harganya bisa 8 jutaan seperti itu. Jadi ini termasuk worth it, murah. Dan yang terpenting juga bagi saya adalah dia memiliki service center yang banyak, sehingga kita kalau rusak kita bisa mudah mencari spare partnya. Itu sangat penting menurut saya, karena pada robot vakum saya sebelumnya itu saya susah mendapatkan spare partnya. Saya waktu baterainya shock, saya cari baterainya, service centernya toko authorized-nya nggak jual baterainya. Akhirnya saya modif sendiri baterainya. Sekarang rusak motornya, saya susah mencari motornya karena nggak ada service centernya, nggak ada spare part. Nah kalau ini dia banyak service centernya, banyak, sehingga spare partnya mudah didapat, dan juga harga spare partnya murah. Kalau saya lihat di webnya itu harga spare partnya relatif murah gitu. Jadi service center banyak dan spare part murah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah robot ini mendapatkan garansi 2 tahun. Jadi ya boleh katakan selama 2 tahun kita pakai ini kita lebih tenang lah seperti itu. Kalau udah 2 tahun menurut saya udah sangat worth it ya. Robot saya sebelumnya bisa dipakai sampai 2,5 tahun baru mengalami kerusakan di motor. Nah ini garansi, itu robot yang sebelumnya hanya garansi 1 tahun, yang ini garansinya 2 tahun. Menurut saya top lah gitu. Sekarang untuk kekurangannya ya, tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya. Pertama, kekurangannya itu terlalu tebal ya, karena dia ada tonjolan ini, sehingga ada lemari saya yang tadinya bagian bawahnya bisa dimasukin robot vakum sebelumnya, kalau yang ini tidak bisa masuk, jadi dia tidak muat ya, karena ini lebih tebal. Kemudian kekurangan kedua, sweepingnya, sapunya ini hanya 1 dia, kalau yang sebelumnya ada 2 kiri kanan. Hanya itu aja menurut saya kekurangannya selama ini. Sejauh ini hanya itu yang saya temukan. Untuk hasilnya lumayan bersih menurut saya, dan sangat membantu pekerjaan sehari-hari. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.